Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kami dari Grup 8 akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Application of ANP Method based on BOCR Model for Decision Making in Banking. Di sini presentasinya disampaikan oleh saya sendiri, Satrio Heso, dan Mas Herlingga. Next. Introduction, manajemen suatu organisasi sangat didasarkan pada proses pengambilan keputusan. Adopsi keputusan bisnis yang tepat dalam lingkungan bisnis yang dinamis sangat penting di semua tingkat manajerial. Mengingat bahwa setiap keputusan membuat dampak yang signifikan pada bisnis perusahaan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang efektif dalam kondisi yang kompleks merupakan proses penting yang membutuhkan penggabungan beberapa data alternatif yang tersedia, serta faktor kualitatif dan kuantitatif yang dibutuhkan. Beberapa tahun terakhir, sektor keuangan sedang dalam proses transformasi revolusioner yang disebabkan oleh sejumlah fenomena, seperti integrasi ekonomi global dan regionalisasi pasar, pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan persaingan yang ketat. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang efektif untuk daya saing yang berkelanjutan, pertumbuhan, dan perkembangan organisasi, serta menciptakan nilai-nilai unggul bagi pelanggan pemegang saham selalu merupakan tantangan bagi sektor perbankan. Next. Untuk menanggapi dengan tepat tantangan lingkungan eksternal dan untuk menemukan strategi terbaik untuk daya saing yang berkelanjutan, pertumbuhan dan perkembangan organisasi, sektor perbankan perlu mengembangkan kapasitas untuk beradaptasi dengan semua perubahan dan untuk mendefinisikan kembali strategi bisnis dengan cepat. Salah satu kekuatan kompetitif organisasi untuk mempertahankan profitabilitas yang tinggi adalah sebuah inovasi. Memperkenalkan konsep inovasi terbuka di sektor perbankan di Serbia, yang dimana tugas ini sangat menantang dan kompleks, mengingat bahwa bank memiliki sistem yang tertutup. Chessbroof berpendapat bahwa perusahaan dari berbagai bidang bisnis secara signifikan mengubah pendekatan terhadap inovasi, sehingga terdapat konsep baru yang diusulkan, yaitu konsep inovasi terbuka. Next. Selanjutnya ada chapter decision making in banking. Dalam lingkungan bisnis saat ini yang kompleks, bank menghadapi masalah pengambilan keputusan yang berbeda di setiap tingkat manajerial. Dan ini merupakan tantangan khusus bagi manajemen strategis dalam membuat keputusan strategis yang tepat. Pada akhir tahun 2000 terhadap perubahan mendasar di sektor perbankan setelah sektor perbankan Serbia hancur pada tahun 1990. Proses reformasi dan rekonstruksi sektor perbankan memberi efek positif seperti netralisasi kerugian finansial, perbaikan struktur bank, terjaganya kepercayaan nasabah terhadap sektor perbankan, masuknya modal asing sehingga menghasilkan daya saing yang lebih besar dengan mengadopsi pengetahuan dan pengalaman baru dari pasar internasional. Krisis ekonomi di Serbia tahun 2008 menyebabkan resesi yang dimulai pada tahun 2009, di mana hal tersebut merupakan tantangan serius bagi sektor perbankan di Serbia. Dan bank masih berjuang dengannya sampai saat ini. Tren baru dalam lingkungan ekonomi telah memaksakan perlunya bank untuk terus berinovasi, merevisi model bisnis, dan merevitalisasi kepercayaan pelanggan untuk sustain. Next. Selanjutnya adalah chapter Concept of Open Innovation in the Financial Sector. Chessbroof mendefinisikan inovasi terbuka sebagai penggunaan bergilir antara input dan output pengetahuan yang berguna untuk mempercepat inovasi internal dan meningkatkan pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Untuk mendapatkan kerja yang kompetitif di pasar terbuka, konsep inovasi terbuka berarti cara berpikir baru berdasarkan keterbukaan, fleksibilitas, berbagai kekayaan intelektual, dan integrasi dengan pelanggan, pemasok, mitra, universitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengingat hal itu, keunggulan kompetitif yang dicapai jika manajerial struktur keuangan memahami bagaimana menggunakan sumber daya dan peluang sebagai sistem terintegrasi. Strategi inovasi serta strategi pertumbuhan harus cukup fleksibel sehingga memungkinkan organisasi untuk merespons dengan benar perubahan lingkungan di mana-mana. Next. Pengembangan merek baru dalam manajemen inovatif serta kolaborasi intensif telah menjadi kebutuhan di lembaga keuangan untuk bereaksi tepat waktu terhadap semua perubahan dan tantangan di era ini. Dengan mengingat hal itu, makalah ini mencakup analisis kuantitatif dari determinan yang signifikan dan bobot relatifnya sehubungan dengan manfaat, peluang, biaya, dan resiko untuk mengukur semua efek dari pilihan strategi yang tepat.
untuk keberhasilan pengenalan konsep inovasi terbuka di sektor perbankan Serbia. Next. Chapter selanjutnya adalah ANP method based on BOCR model. Metode yang paling umum dan banyak digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah metode AHP. Setelah penerapan metode AHP yang luas di berbagai bidang dan lingkungan bisnis yang kompleks, kebutuhan akan penciptaan metode baru dalam proses pengambilan keputusan telah muncul. Karena seiring waktu diamati bahwa sejumlah besar masalah dalam proses pengambilan keputusan tidak dapat diwakili oleh struktur hierarkis yang merupakan dasar dari metode AHP itu sendiri. Oleh karena itu, berkembanglah metode ANP sebagai pelengkap dari metode AHP. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang ANP, yaitu Analytic Network Process. Sebagai generasi metode AHP, metode ANP memperhitungkan ketergantungan antara elemen-elemen hierarki, sehingga membuat metode ini lebih realistis ketika menghitung hasil. Oleh karena itu, ANP diwakili oleh jaringan, bukan hierarki. ANP merupakan metode yang menghasilkan kerangka kerja untuk mengatasi permasalahan pengambil keputusan tanpa membuat asumsi yang berkaitan dengan independensi antara level elemen yang lebih tinggi dengan lemah dan independensi dari elemen-elemen dalam satu level yang dikembangkan oleh Thomas L.A. Satie. Metode ini menghasilkan akurasi yang lebih besar dalam hasil yang diperoleh dan dapat digunakan dalam dua cara, dengan model BOCR atau model jaringan. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang BOCR model. Proses pengambilan keputusan yang kompleks biasanya memerlukan analisis keputusan terhadap manfaat yang diwakilkan dengan huruf B, peluang yang diwakilkan dengan huruf O, yang dimana peluang tersebut berpotensi baik yang dapat mengakibatkan masa depan biaya. Lalu biaya yang diwakili dengan huruf C yang mungkin timbul, dan risiko yang diwakili huruf R yang berpotensi mengikuti keputusan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa manfaat dan biaya mengacu pada periode jangka pendek, sedangkan peluang dan risiko mengacu pada periode jangka panjang. Model BOCR mewakili struktur hierarkis terkontrol dari model ANP. Dalam struktur seperti itu, tujuan global berada di tingkat pertama. Pada tingkat kedua adalah kriteria dan subkriteria, dan untuk tingkat ketiga ada dasar pilihan alternatif. Setelah struktur hierarkis dari tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif ditetapkan, kita beralih ke fase berikutnya yang paling penting, yaitu perbandingan yang dilakukan oleh perbandingan pairwise. Perbandingan dilakukan dengan menggunakan skala 9 poin Satie yang bisa dilihat di bawah tabel ini. Next. Ketika perbandingan pairwise selesai, hasilnya akan disintesis. Untuk mendapatkan hasil, maka akan digunakan matriks berikut. Pertama ada unweighted supermatrix, kedua adalah weighted supermatrix, dan ketiga ada limit supermatrix. Ada dua cara untuk menghitung peringkat akhir alternatif. Yang pertama mungkin adalah penggunaan rumus multiplikatif BOCR yang berarti bahwa produk dari vektor benefit priority yang diwakili dengan huruf B dan opportunity priority yang diwakili dengan huruf O dibagi dengan produk vektor cost priority yang diwakilkan dengan huruf C dan risk priority yang diwakilkan dengan huruf R. Metode multiplikatif memperoleh nilai marginal sehingga hasil ini dianggap jangka pendek. Cara lain untuk menghitung peringkat akhir alternatif adalah penggunaan huruf aditif, di mana nilai B, O, T, dan R adalah prioritas dari model peringkat. Cara lain untuk menghitung peringkat akhir selain itu, dalam beberapa kasus kita harus mempertimbangkan alternatif dengan rasio BO/CR tertinggi. Setelah itu hasilnya diperoleh dan keputusan yang paling tepat dibuat dengan menggunakan model ANP. Next. Oke, selanjutnya tentang application of the method in banking and the analysis of result. Nah, pada bab ini akan meninjau penerapan metode multikriteria ANP dalam pemodelan dan analisis alternatif yang relevan dan baut relatifnya dalam kaitannya dengan manfaat, peluang, biaya dan risiko, BOCR atau untuk menilai semua efek dari pemilihan strategi yang tepat untuk pengenalan yang sukses. Konsep inovasi terbuka di sektor perbankan Serbia. Nah, untuk selanjutnya, masalah pengambilan keputusan dekomposisi menjadi struktur hierarki yang terkendali, seperti terlihat pada gambar di atas, yang di atasnya merupakan tujuan utama pengembangan konsep inovasi terbuka di sektor perbankan. Pada tingkat kedua, terdapat 4 kriteria yang mencerminkan dampak positif dan negatif terhadap tujuan akhir, yaitu manfaat itu B,
peluang itu O, biaya C, dan risiko itu R. Setiap kriteria berisi seperangkat subkriteria yang berasal dari literatur yang lebih luas. Nah, untuk struktur modal biasa sendiri, manfaat kriteria B mencakup subkriteria berikut. Mengurangi waktu ke pasar, mengurangi risiko penebak apa yang diinginkan pasar, mengambil keuntungan dari ide dari lingkungan eksternal, mengurangi biaya operasi dan penelitian dan pengembangan. Yang kedua, di bawah kriteria peluang O, ada 5 subkriteria, potensi pengembangan produktivitas, potensi sinergi antar inovasi internal dan eksternal, potensi peningkatan profitabilitas, kemungkinan pencapaian pertumbuhan dan perkembangan organisasi yang berkelanjutan dan kemampuan untuk mencapai keunggulan kompetitif di pasar. Yang ketiga, biaya kriteria atau C, berisi subkriteria berikut: investasi dalam pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur, investasi dalam pengembangan model intelektual manajer dan karyawan, selanjutnya investasi dalam model bisnis baru dan biaya koordinasi. Yang terakhir, ada risiko kriteria atau R. Memiliki 4 subkriteria, yaitu brain drain, kurangnya kontrol dan peningkatan kompleksitas dan model inovasi terbuka, kemungkinan rilis informasi rahasia, definisi, strategi yang tidak jelas yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh karyawan. Nah, paket perangkat lunak super decision menggunakan model BOCR lapisan ganda, di mana tujuan utama terletak di puncak hierarki, sedangkan manfaat, peluang, biaya, dan risiko mewakili kriteria kontrol, yaitu jaringan kontrol. Dalam setiap kriteria, kontrol BOCR terdapat 2 klaster. Satu klaster mencakup semua alternatif, sementara yang lain terdiri dari subkriteria. Kedua klaster dalam masing-masing kriteria, kontrol termasuk elemen. Dalam klaster alternatif, elemen-elemennya adalah kumpulan semua alternatif, sedangkan di klaster kedua, elemen-elemennya adalah seperangkat subkriteria yang sesuai di mana koneksi internal dan eksternal dibuat. Untuk analisis of result-nya, menetapkan prioritas alternatif dalam model BOCR melibatkan perbandingan berpasangan sesuai dengan koneksi yang telah ditentukan sebelumnya antara elemen dan klaster dalam kriteria kontrol. Dalam model yang disajikan dalam makalah ini, atau jurnal ini, dalam menetapkan bobot relatif dalam kaitannya dengan manfaat, peluang, biaya, dan risiko alternatif berperingkat tertinggi sehubungan dengan manfaat dan peluang mewakili manfaat terbesar dan peluang terbesar untuk memenuhi kriteria. Sebaliknya, dalam evaluasi biaya dan risiko alternatif, dengan nilai tertinggi adalah alternatif yang menyebabkan biaya terbesar, yaitu berpotensi membawa risiko terbesar. Hasilnya perbandingan berpasangan terbukti konsisten. Nah, setelah menentukan prioritas dalam setiap kriteria BOCR kontrol, dilakukan sintesis hasil dalam setiap jaringan area kontrol BOCR. Dilanjutkan dengan sintesis hasil model keseluruhan. Dengan sintesis hasil model keseluruhan, prioritas akhir alternatif diperoleh, yaitu peringkat akhir opsi untuk pengambilan keputusan. Dalam makalah ini atau jurnal ini, kami menggunakan formula additif. Penulis menggunakan formula additif, yaitu B plus O plus T plus R, yaitu dianggap memberikan hasil jangka panjang. Nah, berdasarkan hasil yang dilaporkan pada tabel di samping, alternatif peringkat tertinggi dalam hal manfaat, peluang, biaya, dan risiko adalah alternatif membangun organisasi pembelajaran, yaitu organisasi berbasis pengetahuan. Alternatif terpenting kedua adalah pengembangan organisasi ambidextrous, diikuti oleh alternatif pengembangan pasar kekayaan intelektual. Di tempat prioritas keempat dan kelima adalah alternatif yang menyarankan integrasi pengetahuan internal dan eksternal dalam proses pengembangan produk dan layanan, serta memasukkan pemangku kepentingan dan pakar eksternal dalam proses inovasi. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka jurnal ini menunjukkan kemungkinan metode ANP untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dalam lingkungan bisnis yang kompleks karena memberikan pendekatan yang komprehensif, kuantitatif, dan objektif untuk semua faktor yang relevan, berwujud dan tidak terwujud dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian subjektif penulis dalam proses evaluasi alternatif merupakan kendala potensial untuk jurnal ini. Namun, jurnal ini dapat berkontribusi pada para ahli teori dan manajer di bidang pengambilan keputusan bisnis, manajemen inovasi, dan sektor perbankan untuk menemukan aplikasi yang tepat dalam praktik. Penelitian masa depan tentang konsep inovasi terbuka harus mencakup pengujian pada sejumlah besar sampel dari kelompok pemangku kepentingan yang berada. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.